sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menyimak video-video yang ada di channel ini. Untuk video kali ini akan membahas tentang tutorial penggunaan rumus fungsi if, jenis dan contohnya di Microsoft Excel. Fungsi if merupakan uji logika tertentu untuk membuat perbandingan logis dengan menguji kondisi di mana akan menghasilkan evaluasi terpenuhi atau tidak terpenuhi. Untuk menguji logika pada fungsi if terdapat penggabungan antara fungsi if dan operator perbandingan. Operator perbandingan yang dimaksud contohnya seperti sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil, atau lebih kecil sama dengan. Sedangkan untuk formula rumus if itu sendiri adalah sama dengan if, buka kurung, logical test, nilai benar, kemudian nilai salah. Adapun fungsi if yang akan dibahas pada video kali ini terdiri dari if tunggal dan if ganda. Supaya tidak berlama-lama, mari kita mulai dengan menyelesaikan satu persatu jenis fungsi if tersebut beserta dengan contohnya. If tunggal. Rumus Excel if tunggal maksudnya adalah di dalam rumus hanya menggunakan satu fungsi if yang hasil keluarannya hanya memiliki dua kondisi, yaitu benar atau salah. Untuk sebagai contoh adalah sama dengan jika dalam kurung 1 lebih kecil dari 2, maka keterangannya adalah benar. Selain itu, terangannya salah. Untuk penjelasan titik koma di rumus ini adalah disesuaikan dengan Excel masing-masing. Apabila tidak bisa menggunakan atau error seperti berikut. Artinya adalah bahwa rumus yang kita buat atau kondisi yang kita buat itu salah. Sebenarnya bukan logikanya yang salah, hanya saja di penulisan rumusnya yang salah. Seperti sama dengan if lebih kecil, 1 lebih kecil dari 2, titik 2. Nah, yang titik 2-nya ini yang bermasalah. Untuk mengatasi kesalahan-kesalahan seperti ini, ada baiknya pada saat pembuatan rumus, perhatikan rumus yang tampil atau display pada saat kita memasukkan rumus. Seperti if logical test titik koma. Nah, di sini menggunakan titik koma, bukan menggunakan titik 2. Lain halnya dengan tanda kutip 2 atau tanda kutip 1 tidak terdefinisi di dalam rumus. Jadi silahkan untuk mengganti titik 2 kutip 2 atau menggunakan kutip 1. Untuk logikal yang kedua, sebagai contoh, sama dengan if buka kurung 1 lebih besar dari 2, maka keterangannya adalah benar. Selain itu, keterangannya adalah salah. Maka hasil yang didapat adalah salah. Karena memang logikanya adalah 1 itu lebih kecil dari 2. Ini menggunakan karakter atau referensi yang ada di dalam rumus itu sendiri. Sekarang kita coba untuk menggunakan sel. Sama dengan jika P11 lebih besar dari 2, maka keterangannya adalah benar. Selain itu, salah. Kita masukkan angka 12, maka jawabannya adalah benar. Kalau kita masukkan angka 1, maka jawabannya adalah salah. Kalau ini menggunakan angka, sekarang kita coba menggunakan karakter. Sama dengan jika P12 diisi dengan kata on, maka keterangannya adalah hidup. Selain itu, keterangannya adalah mati. Jadi keterangannya adalah hidup.
Oke. Contoh untuk rumus if ganda. Misalkan ada nilai 1, ada nilai 2. Keterangan untuk kondisi kita buat di sini adalah jika nilai 1 lebih besar dari 60, jika nilai kedua lebih besar dari 65, keterangannya lulus, tidak lulus. Tidak lulus untuk kurung. Jika nilai pertama di atas 60 dan nilai kedua di atas 65, maka keterangannya lulus. Selain itu tidak lulus. Nah, kondisinya kita buat adalah nilai pertama kita buat 67 dan nilai kedua kita masukkan 70. Maka keterangannya adalah lulus. Kita buat tambahan. Di sini kita buat nilai pertamanya dia mendapatkan nilai 60. Nilai keduanya dia mendapatkan 50. Maka keterangannya adalah tidak lulus. Kalau ini kita rubah menjadi 65, maka keterangannya adalah tetap tidak lulus. Karena rumus kita adalah jika nilai kedua itu 65, di atas 65, artinya kalau 65 itu dianggap tidak lulus. Kemudian kita contoh selanjutnya sama dengan jika nilai pertama sama dengan A, jika nilai kedua sama dengan A, maka keterangannya adalah cum laude. Selain itu tidak cum laude. Di sini keterangannya adalah tidak cum laude. Kita masukkan nilai A, nilai pertamanya adalah A, nilai keduanya adalah A. Maka hasil keterangannya adalah cum laude. Untuk kondisinya, jika C1 atau jika C7 atau nilai 1 itu berisi huruf A dan nilai kedua bernilai huruf A, maka keterangannya menjadi cum laude. Tetapi apabila di D7 bukan A, berarti hasilnya tidak cum laude. Nah, sama ini apabila di C7 hasilnya selain A, maka dia tidak cum laude. Artinya selain ini, salah satu dari ini kita rubah bukan A, B misal, maka tidak cum laude. Kalau ini kita rubah menjadi A,
cum laude dan ini kita rubah menjadi B, maka tetap tidak cum laude. Itu untuk rumus fungsi if berganda. Kita akan membuat multi if di dalam rumus berikut ini. Namun sebelumnya kita buatkan data. Keterangan kita besarkan dulu. Kita buat tabel. Nah ini. Nah di keterangan ini nantinya kita buat contoh 90 sampai dengan 100, makanya A. Kemudian ada 80 sampai dengan 90 keterangannya B, 70 sampai dengan 80 keterangannya C, 60 sampai dengan 70 keterangannya adalah D. Kemudian di bawah 60 kita buat keterangannya adalah E. Ini sebagai contoh atau misal ya. Sekarang kita aplikasikan ke dalam tabel. Jadi untuk nanti kita masukkan angka 50, nanti hasilnya berapa, kita masuk angka 82, angka 84, hasilnya menjadi berapa, kemudian angka 74, nanti hasilnya keterangannya apa. Kita masukkan rumusnya adalah sama dengan jika buka kurung nilai ini lebih kecil dari 60, maka keterangannya adalah E. Ya. Tapi jika nilai ini lebih kecil dari 70, lebih kecil dari 70, salah ya, seharusnya kita masukkan lebih kecil dari, jika nilai ini berisi lebih kecil dari 71, maka keterangannya adalah B. Tetapi jika nilai ini lebih kecil 81, maka keterangannya adalah C. Tetapi jika nilai lebih kecil dari 91, maka keterangannya adalah B. Maka tetapi jika nilai berisi apabila jika nilai lebih kecil dari 101, maka keterangannya adalah A. Tutup kurung sejumlah buka kurung yang dimiliki. Dah, sekarang rumusnya sudah masuk. 50, benar ya, 50, jadi nilainya E. Kalau 84 berarti keterangannya adalah B. Oke, rumus kita sudah benar. 74 adalah C. Ya. Sekarang kita buat angkanya adalah 101. Maka tarik false. Kenapa dia false? Karena kita buat rumusnya adalah antara 90 dengan 100. Kenapa di sini kita buat angka 101? Karena di bawah. Jadi 100 itu di bawah 101. Namun nanti
Silakan dicoba bagaimana cara melakukan penggunaan atau menambahkan operator sama dengan. Nanti bisa digunakan operator sama dengan, jadi lebih kecil atau sama dengan. Nanti akan kita coba bagaimana hasilnya. Iya, jadi 100, maka hasilnya adalah A, dan seterusnya. Tambahkan, kita masukkan, soal kita masukkan angkanya yang sama atau angkanya yang berbeda di nomor 5, di nomor 7, dan di nomor 9. Kita buat angkanya adalah 75. Kita tekan kontrol dan enter, maka akan otomatis secara sekaligus akan keluar. Di poin nomor 6, di poin nomor 7, dan kontrol, masukkan angka 64. Oke, langsung keluar ya hasilnya seperti ini. Kita ketemukan. Oke, kita ketemukan seperti itu ya. Jadi kalau untuk menambahkan tadi operator sama dengan, cukup dengan kita tentukan sini, cukup tambahkan sama dengan, dan ini kita hapus menjadi 0. Kita masukkan angka 100 atau 101, maka dia false. Untuk mengganti angka false, boleh kita buat di sini, kita tambahkan kutip, titik koma, kutip, maaf, Anda salah memasukkan data. Tuh. Jadi kita akan memberikan sebuah informasi, maaf, Anda salah memasukkan data. Untuk tulisan ini bebas, terserah kita. Mau diganti dengan yang lain boleh. Angka antara 1 sampai 100. Ini. Ya. Jadi kalau seandainya ini kita buat angka 100 masih masuk. Tapi kalau kita masukkan angka 1000 sudah tidak masuk. Bagaimana dengan yang di atas? Belum berlaku karena rumusnya masih rumus yang lama. Untuk memperbaharunya kita tinggal klik dan tarik ke atas. Oke, sekarang sudah berhasil. Dan ini kita tambahkan menjadi 176, maka angka antara 1 dan 100. Oke, baiklah, demikian tutorial kali ini. Terima kasih.